Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Kezia Anastasia Princess Jerangis. Dan sekarang aku berada di kelas besar. Cita-citaku adalah menjadi dokter. Dan harapanku di tahun 2021 ini adalah semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan harapanku juga aku dapat lulus dari sekolah dasar. Semoga Tuhan Yesus memberikan umur yang panjang kepada kedua orang tuaku serta sehat selalu. Begitu juga untuk kita semua ya teman-teman, harus tetap semangat dan sehat. Citaku dan harapanku hanya itu saja ya teman-teman untuk tahun 2021 ini. Semoga Tuhan Yesus tolong dan memberkati doa dan harapanku. Ya teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom. Harapanku untuk tahun ini supaya bisa sekolah minggu bertatapan muka seperti biasa. Cita-citaku ingin menjadi polisi dan berbakti kepada orang tuaku, untuk negara dan untuk agama. Dan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, harapanku untuk sekolah minggu tahun ini supaya bisa sekolah minggu seperti biasa. Cita-citaku ingin menjadi guru, berbakti kepada orang tuaku, bagi negara dan agama. Amin. Shalom. Perkenalkan, Nama saya Bella. saya kelas 1 kelas kecil. Iya. Apa cita-cita Bella? Pendeta, Dan dokter, pendeta dan dokter. teh. Iya. Harapan dan keinginan Bella di tahun yang baru ini apa? Mau beli HP. Mau beli HP. HP-nya di mana? HP-nya Rusak. Ya, semoga HP-nya cepat baik ya. Shalom Putri. Shalom. Nama kamu siapa? Putri. Putri. Putri kelas 6. kelas besar ya. Apa cita-citanya? Poluan. Mau jadi Poluan. polwan. Gimana polwan itu? Syok. Gerak. Tangan kanan. Terus apa harapan dan keinginan Putri di tahun yang baru ini? Semoga lulus SD. Lulus SMP. SD dan masuk SMP. SMP di tahun ini ya, dan mendapat nilai yang Bagus. amin. Dadah. Dadah. Shalom, namaku Sanu. Tahunku adalah 5 tahun. Aku menjadi dokter untuk merawat anak yang sakit. Aku anak laki-laki dan terkena ada yang mengenai virus corona. Tetap sehat dan semangat. Dadah. Tuhan memberkati. Shalom. Harapanku di tahun 2021 adalah semoga virus corona cepat berlalu, sekolah dan sekolah minggunya bisa bertatap muka, dan cita-citaku menjadi YouTuber. Ada Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik, selamat datang di sekolah hari Minggu BKS Sinar Kasih untuk pagi minggu ini. Baik adik-adik yang nontonnya pagi, siang, atau sore, asal ada sekolah minggu ya adik-adik. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita pada tanggal 24 Januari 2021 ini bersama kakak-kakak SHM GSK. Judulnya Dengar dan Panggil Nama Saya. Adik-adik yang semangat ya nyanyinya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga ada panggil nama
sekarang sebelum kita bersama-sama memulai sekolah minggu kita, maka mau ajak kita semua dalam berdoa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah baik untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan sertai sekolah minggu kami. Biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan pada hari ini, itu menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Rancanganmu Indah. Adik-adik bisa gerak dengan semangat kayak kakak-kakaknya nih yang di depan. Yeay! Iya dong. Kita sambil loncat. Tak dapat kuselami karyamu, tak dapat kuselami jalanmu. Dia tahu hatimu dan hidupmu, pimpin hidupku dalam langkah-Mu. Rencanamu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rencanamu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Sekali lagi ya. Ku tahu hidupku kecil ini, tetapi rencanamu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Mari kita Hai adik-adik, Shalom, bertemu lagi bersama Kamarinda. Nah, di sini Kamarinda akan membawakan adik-adik dalam satu cerita. Nah, sebelum Kamarinda bercerita untuk adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 hingga yang ke-32. Kamarinda ulang dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 hingga yang ke-32. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari di antara mereka, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya itu telah melihatnya, lalu tergeraklah hati ayahnya itu oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihkanlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kepada seorang sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawabnya, ayahnya, katanya, tetapi telah bertahun-tahun aku meyakini Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Cerita dan firman Tuhan yang sudah Kamarinda bawakan tadi, Kamarinda akan menyampaikan inti-inti ajaran untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, kasih setia Tuhan Yesus itu ibarat kasih setia Bapa, yang di dalamnya terdapat perumpamaan tentang anak yang hilang tersebut, dan ia tidak meninggalkan kita apabila kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya. Yang kedua, di dalam kehidupan ini apabila Tuhan memberikan berkat berlimpah, jangan terlena dan meninggalkan Tuhan, seperti perumpamaan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman untuk adik-adik bahwa kesempatan itu selalu ada dan harus disadari. Jadi adik-adik di rumah jangan seperti anak yang hilang ya. Harus tetap rajin bersekolah minggu, harus tetap rajin beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu inti ajaran dari Kamarinda. Nah, baik, kita akan bersatu di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tadi sudah belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau perhadapkan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat memberikan hal-hal yang baik terhadap kedua orang tua kami, terhadap guru-guru sekolah minggu kami. Kami tidak menjadi seperti anak yang hilang tersebut Tuhan, tetapi kami tetap rajin beribadah dan tetap rajin untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau ada teman-teman kami yang tidak dapat ikut beribadah, kiranya di minggu yang akan datang mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita dan ada cuplikan video tentang aktivitas tadi ya Kak? Iya. Nah, untuk tugasnya adik-adik bisa mengirim Ke nomor yang di bawah ini. aktivitasnya ya, dikirim ke nomor di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik. Kakak tunggu ya. Iya. Nah, sekarang aku mau bawa adik-adik nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Apa nih Kak? Bersama Kita. Iya. Langsung ke kita ya. Dengarkan lagu yang merdu, dengarkan tentang harimu, dengarkan lagu hatiku, semua bersuka cita. Dengarkanlah. Dengarkan dalam hatimu, dengarkan perpisahanku, dengarkan hati laguku, mataku bersuka cita. Tanda. Sekali lagi ya. Dengarkan tentang harimu, dengarkan lagu hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan dalam hatimu, dengarkan perpisahanku, dengarkan hati laguku, mataku bersuka cita. Jadi lagi itu Tanda. Berhenti memuji Tuhan, maka berhenti bersuka di dalamnya. Berhenti menjadi lagunya, tanda bukan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Hati bersuka padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hati bersuka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hati bersuka padamu. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai nih Kak. Iya. Tapi kakak yakin adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat untuk sekolah minggu. Tapi kakak mau dengar tepuk tangan sukacitanya. Tepuk tangan sukacita. Yeay. Yesus. Yes. Yesus is the way. Yes, yes, yes. Yesus is the way. Yes, yes, yes. Oh. Adik-adik, mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Thomas. Mari kita berdoa, buka tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dan mengikuti ibadah ini secara daring. Ya Tuhan, kiranya berkat-Mu selalu berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik jangan lupa lagi ya untuk minggu depan gabung lagi di Sekolah Hari Minggu SHM PKS Sinar Kasih yang ada di YouTube ya Kak, ditayangkan. Jangan lupa apa Kak? Jaga kesehatan, Jangan lupa jaga kesehatan, mencuci tangan, cuci tangan. menjaga jarak, Menjaga dan jarak. memakai masker kalau keluar rumah adik-adik. Oke, biar kita tetap selalu Sehat. sehat. Sampai jumpa.